Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video presentasi final project mengenai analisis makro, industri, fundamental, dan teknikal terhadap keputusan pembelian saham di virtual trading Stockbit oleh saya, Widya Ayu Pitaloka dengan NIM 080204200081 dan rekan saya Sevina Fitrotunisa dengan NIM 080204200075. Analisis yang pertama yakni analisis makro. Analisis makroekonomi penting untuk dilakukan oleh investor untuk mengetahui keadaan ekonomi secara keseluruhan. Analisis makroekonomi sangat penting karena adanya kecenderungan hubungan yang kuat antara apa yang terjadi pada lingkungan ekonomi makro dan kinerja suatu pasar modal. Pasar modal mencerminkan apa yang terjadi pada perekonomian makro. Fluktuasi yang terjadi di pasar modal akan terkait dengan perubahan yang terjadi pada berbagai variabel ekonomi makro. Variabel pertama dari ekonomi makro yakni produk domestik bruto atau PDB. Pada tahun 2022, pertumbuhan PDB terus meningkat dari 5,02% menjadi 5,72%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah kebijakan yang tepat untuk memulihkan perekonomian, sehingga hal tersebut memiliki pengaruh yang positif terhadap daya beli masyarakat. Ketika tingkat konsumsi masyarakat meningkat, maka terindikasi bahwa kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Hal tersebut merupakan indikasi yang baik pada investasi. Variabel selanjutnya yakni inflasi. Tingkat inflasi di Indonesia terus meningkat dari awal tahun 2022 hingga akhir tahun 2022, di mana angka tersebut mencapai 5,51%. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya peningkatan inflasi secara relatif merupakan sinyal negatif bagi pemodal di pasar modal. Inflasi yang tinggi akan menjatuhkan harga saham di pasar, sementara inflasi yang rendah akan berakibat pertumbuhan ekonomi yang sangat lamban dan pada akhirnya harga saham juga bergerak dengan lamban. Variabel selanjutnya nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap US dollar sangat berfluktuatif. Seperti pada tanggal 3 Oktober 2022, nilai tukar rupiah sebesar Rp15.293. Akan tetapi pada akhir tahun 2022, tepatnya pada tanggal 30 Desember 2022, nilai tukar rupiah terapresiasi terhadap US dollar menjadi Rp15.592. Apresiasi atau menguatnya kurs rupiah terhadap mata uang asing memberikan sinyal positif bagi perekonomian yang mengalami inflasi. Hal tersebut karena mata uang asing akan menurunkan biaya impor bahan untuk produksi dan menurunkan tingkat bunga yang berlaku. Menguatnya kurs rupiah terhadap mata uang asing mengakibatkan harga saham naik dan mendorong investor untuk berinvestasi di pasar modal. Variabel selanjutnya yakni tingkat bunga. Tingkat suku bunga di Indonesia terus meningkat dari 3,50% pada awal tahun hingga 5,50% pada akhir tahun 2022. Meningkatnya tingkat suku bunga dapat menyebabkan berkurangnya minat pemodal untuk melakukan investasi di pasar saham. Pemodal akan memilih investasi pada instrumen keuangan dengan imbal balik yang pasti. Bagi investor, ketika BI rate naik, maka risk free naik. Ketika risk free naik, maka harga saham cenderung murah. Dan ini merupakan keuntungan bagi investor untuk membeli saham pada harga ini. Variabel selanjutnya yakni neraca perdagangan dan pembayaran. Neraca perdagangan Indonesia pada tahun 2022 mengalami surplus sebesar 14.538,7 dengan ekspor total sebesar 244.057,2 dan impor total sebesar 198.621,9. Peningkatan tersebut disebabkan adanya peningkatan pada ekspor dan impor migas dan non-migas.
Sedangkan Bank Indonesia melaporkan neraca pembayaran Indonesia atau NPI tercatat mengalami defisit sebesar 1,3 miliar US dollar pada kuartal 3 di tahun 2022. Sehingga dapat disimpulkan bahwa surplus pada neraca perdagangan dan pembayaran memberikan sinyal positif bagi pemodal, dan sebaliknya jika defisit neraca perdagangan dan pembayaran merupakan sinyal negatif bagi pemodal, karena harus dibiayai dengan menarik modal asing dan tingkat suku bunga harus dinaikkan. Variabel selanjutnya yakni kondisi pasar modal. Indeks harga saham gabungan atau IHSG telah mencapai level 6.850,52 pada tanggal 28 Desember 2022. Pencapaian positif turut tercermin dari meningkatnya minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Total jumlah investor di pasar modal Indonesia per 28 Desember 2022 sebanyak 10,3 juta investor dari yang sebelumnya sebanyak 7,48 juta investor per akhir Desember 2021. Peningkatan tersebut sebesar 37,5%. Analisis yang kedua adalah analisis industri. Analisis industri digunakan untuk mengidentifikasi prospek investasi dalam suatu industri yang memiliki resiko dan return yang menguntungkan bagi investor. Dalam setiap investasi, tentu ada risiko yang harus dihadapi. Dalam meminimalisir risiko tersebut, diperlukan strategi yaitu dengan diversifikasi atau pengalokasian dana yang akan diinvestasikan pada lebih dari satu aset. Analisis industri yang pertama berdasarkan pertumbuhan indeks industri. Menurut data pada Bursa Efek Indonesia, tingkat imbal hasil tertinggi pada bulan November 2021 hingga November 2022 diraih oleh sektor energi, yaitu sebesar 96,630%, dan tingkat imbal hasil terendah oleh sektor teknologi, yaitu sebesar minus 33,54%. Analisis industri yang kedua berdasarkan berita. Berita yang pertama mengenai didukungnya pengembangan kendaraan listrik yang menjadi sentimen positif bagi saham sektor industri. Semakin berkembangnya inovasi kendaraan listrik dapat menjadi sentimen positif bagi beberapa saham pada sektor industri subsektor otomotif. Berkembangnya kendaraan listrik di Indonesia ini memiliki peluang yang besar, yang juga didukung dengan kenaikan harga BBM akhir-akhir ini yang membuat kendaraan listrik menjadi alternatif bagi masyarakat. Berita yang kedua mengenai pencabutan PPKM yang menjadi sentimen positif terhadap saham sektor transportasi. Keputusan pemerintah mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang kita kenal sebagai PPKM di Indonesia dapat menjadi sentimen positif bagi saham di sektor transportasi. Masyarakat akan lebih sering bepergian. Hal ini tentu akan menguntungkan emiten-emiten di sektor transportasi. Berita yang ketiga mengenai kenaikan harga beras yang menjadi sentimen positif terhadap saham sektor konsumer non-cyclical. Mengutip data Pusat Informasi Harga Pangan, harga beras nasional pada 30 Desember 2022 sebesar Rp12.600 per kilogram, naik 2,44% dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan harga beras ini menjadi sentimen positif bagi saham emiten bahan pangan. Dengan naiknya harga beras akan membuat profitabilitas perusahaan menjadi naik sehingga dapat mempengaruhi harga saham. Analisa industri yang ketiga yaitu berdasarkan estimasi tingkat keuntungan industri. Berdasarkan data dari berita yang kami dapat sebelumnya, kami akan mengambil beberapa saham dari industri yang berkaitan dengan berita tersebut. Yang pertama, sektor industri. Dengan data tersebut, kami memutuskan untuk mengevaluasi Astra International Tbk dan Bakrie & Brothers. Dilihat dari nilai EPS dan PER, ASSI dan BNBR memiliki kinerja yang bagus dibandingkan saham HOPE dan NTBK. Kemudian di sektor transportasi, dari data tersebut kami memutuskan untuk mengevaluasi saham PT Bluebird Tbk. Dilihat dari nilai EPS dan PER,
PT Bluebird Tbk memiliki kinerja yang bagus dibandingkan dengan BBTR, ASSA, CMPP, dan WEHA. Kemudian di sektor konsumer non-cyclical, dari data tersebut, kami memutuskan untuk mengevaluasi saham PT Wahana Inti Makmur Tbk dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Dilihat dari nilai EPS dan PER, PT Wahana Inti Makmur Tbk dan Indofood CBP Sukses Makmur Tbk memiliki kinerja yang baik jika dibandingkan dengan Buyung Putra Sembada Tbk dan FKS Food Sejahtera Tbk. Setelah analisis makro dan analisis industri, selanjutnya adalah analisis fundamental. Analisis fundamental merupakan salah satu metode yang digunakan para investor untuk menilai kondisi keuangan suatu perusahaan dengan mempelajari kinerja historis keuangan perusahaan untuk memprediksi kinerja keuangan perusahaan sehat atau tidak, menentukan kewajaran dari suatu harga saham, under value atau over value, serta memprediksi harga saham di masa depan. Analisis ini umumnya digunakan untuk menentukan saham yang ingin dibeli atau dijual. Analisis fundamental pada saham di sektor industri berdasarkan rangkuman dari data laporan keuangan, kami memutuskan untuk memilih saham PT Astra International Tbk. Meskipun secara fundamental saham ASII memiliki EPS dan PER yang tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan UNTR dan ABMM, tapi jika dilihat dari rasio lainnya yaitu PBV, ROA, ROE, dan DER, PT Astra International Tbk memiliki kinerja perusahaan yang baik dan memiliki prospek yang cerah dengan proyek kendaraan listriknya hingga tahun 2030 mendatang. Untuk perhitungan menggunakan dividen diskon model, berdasarkan dari data PT Astra International Tbk, diketahui D0 sebesar Rp282, G sebesar 14,7% dan K sebesar 10%. Nah, dari data tersebut dapat dihitung value dari PT Astra International Tbk sebesar Rp3.791 per lembar saham. Maka fair value atau harga saham wajar dari ASII adalah Rp3.791 per lembar saham. Selanjutnya analisis fundamental pada saham di sektor transportasi. Berdasarkan rangkuman data dari laporan keuangan, kami memutuskan untuk memilih saham PT Bluebird Tbk. Secara fundamental, PT Bluebird Tbk memiliki nilai EPS yang cukup tinggi setelah TMAS dan nilai PER yang tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan saham lainnya. Akan tetapi, saham Bird memiliki kinerja perusahaan yang cukup baik jika dibandingkan dengan saham lainnya. PT Bluebird Tbk turut mendukung mobilitas peserta KTT G20 dengan salah satunya menyediakan taksi bertenaga listrik, dan hingga akhir tahun 2022, Bird juga menargetkan populasi taksi listriknya meningkat ke 150 unit kendaraan. Untuk perhitungan menggunakan dividen diskon model, berdasarkan data PT Bluebird Tbk, diketahui D0 sebesar Rp60, G sebesar 59% dan K sebesar 10%. Dari data tersebut dapat dihitung value dari PT Bluebird Tbk sebesar Rp2.326 per lembar saham. Maka fair value atau harga saham wajar dari Bird adalah Rp2.326 per lembar saham. Selanjutnya analisis fundamental pada saham di sektor konsumer non-cyclical. Berdasarkan rangkuman data dari laporan keuangan, kami memutuskan untuk memilih saham Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Meskipun secara fundamental dari rasio PBV, ROA, ROE, dan DER menunjukkan bahwa ICBP memiliki kinerja perusahaan yang buruk, nilai EPS dan PER menunjukkan nilai yang cukup tinggi. ICBP telah memasuki jajaran 10 emiten kapitalisasi pasar terbesar dan masuk dalam indeks IDX 30 pada periode November 2022 sampai dengan Januari 2023. Untuk perhitungan menggunakan dividen diskon model, berdasarkan data PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, diketahui D0 sebesar Rp215, G sebesar 19%, dan K sebesar 10%. Dari data tersebut dapat dihitung value dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk sebesar Rp3.158 per lembar saham. Maka fair value atau harga saham wajar dari ICBP adalah
Rp3.158 per lembar saham. Selanjutnya yakni analisis teknikal. Analisis teknikal saham adalah teknis analisis yang digunakan untuk mengamati pola-pola seperti data pasar, harga saham, dan volume transaksi saham berdasarkan historis. Analisis teknikal ini digunakan untuk harga berdasarkan data harga di masa lalu. Dengan data tersebut akan membentuk adanya suatu tren atau pola harga yang terjadi sehingga dapat digunakan prediksi untuk membeli atau menjual suatu saham. Saham pertama yang kami analisis yakni dari emiten Astra International Tbk dengan kode saham ASII. Secara teknikal, jika dilihat dari mayor trend, saham ASII mengalami downtrend. Pada tren tersebut membentuk low dan higher low. Jika dilihat dari secondary trend, saham tersebut juga mengalami downtrend. Pada chart yang kami tampilkan, dapat dilihat bahwa tren sudah mencapai garis support yang kemungkinan nantinya akan berbalik arah menjadi uptrend, walaupun tren harga masih di bawah garis moving average. Jika dilihat dari indikator stokastik, terjadi perpotongan ke atas antara garis merah atau K dan garis biru atau D. Artinya saham tersebut memiliki sinyal untuk beli. Jika dilihat dari indikator RSI atau Relative Strength Index, di mana pada chart yang kami tampilkan digambarkan dengan garis berwarna ungu. Garis tersebut turun melewati garis RSI 30. Hal ini menandakan bahwa saham ASII sudah oversold. Dilanjut dengan kondisi garis RSI naik melebihi 30. Artinya sudah saatnya investor atau trader membeli saham tersebut. Saham selanjutnya yakni dari emiten Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan kode saham ICBP. Secara teknikal, jika dilihat dari mayor trend, saham ICBP mengalami uptrend. Bisa dilihat dari yang sebelumnya telah mengalami breakout dan diprediksi akan membentuk higher high ke depannya jika tren lain belum mengalami breakdown. Tapi, jika dilihat dari secondary trend, saham tersebut mengalami downtrend. Kemudian, harga masih di atas garis moving average, sehingga kedepannya harga saham diprediksi akan naik. Jika dilihat dari indikator stokastik, terjadi perpotongan ke atas antara garis merah atau K dan biru atau D. Artinya saham tersebut memiliki sinyal untuk beli. Tetapi, jika dilihat dari indikator RSI atau Relative Strength Index, garis RSI berada di line center 50 dan mengarah ke atas menuju overbought, yang mengindikasikan bahwa saham tersebut berada pada harga yang cukup baik untuk dijual. Saham selanjutnya yakni dari emiten Bluebird Tbk dengan kode saham BIRD. Secara teknikal, jika dilihat dari mayor trend, saham BIRD mengalami sideways. Pada tren tersebut membentuk low dan higher low. Jika dilihat dari secondary trend, saham tersebut mengalami downtrend. Pada chart yang kami tampilkan, dapat dilihat bahwa tren sudah mencapai garis support yang kemungkinan nantinya akan berbalik arah menjadi uptrend. Dan hal tersebut sudah mulai menampakkan bahwa akan mengalami breakdown, walaupun tren harga masih di bawah garis moving average. Jika dilihat dari indikator stokastik, terjadi perpotongan ke atas antara garis merah atau K dan garis biru atau D. Artinya saham tersebut memiliki sinyal untuk beli. Jika dilihat dari indikator RSI atau Relative Strength Index, di mana pada chart yang kami tampilkan digambarkan dengan garis berwarna ungu. Garis tersebut sempat turun di garis RSI 30. Hal ini menandakan bahwa saham BIRD sudah oversold. Dilanjut dengan kondisi garis RSI naik melebihi 30. Artinya sudah saatnya investor atau trader. Setelah kami menganalisis secara makro, industri, fundamental, dan teknikal, pada tanggal 6 Januari 2023, kami memutuskan untuk membeli saham ASII
Bird, ICBP masing-masing berjumlah 10 lot dengan average price as SII 5.485, Bird 1.337 dan ICBP sebesar 10.220. Dan berikut ini adalah tampilan bukti pembelian saham di aplikasi Stockbit dan merupakan bagian terakhir dari penjabaran proyek akhir mengenai analisis makro, industri, fundamental, dan teknikal terhadap keputusan pembelian saham. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.